Bab 391. Jilid kedua Klasik Medis. Setelah mengunjungi saudaranya yang mati dalam peperangan, Kingston kembali ke rumah sakit area militer. Belasan orang ini memberikan nyawa mereka untuknya dan dia merasa sangat bersalah. Dia harus tetap hidup dengan baik dan melanjutkan misi belasan orang tersebut. Menggunakan tubuh sendiri melindungi keluarga dan negara. Di dalam kamar pasien rumah sakit area militer, Kingston mengeluarkan sebuah kotak yang ditemukan dari gua bawah tanah dari lemari. Kotak tersebut berwarna hitam dan terukir banyak pola misterius di atas kotak tersebut. Kotak tersebut tertutup dan bahkan tidak memiliki lubang kunci. Namun, jika diamati dengan teliti, akan menyadari bahwa terdapat banyak lubang kecil di kotak tersebut. Kingston telah menyadarinya dari awal. Hanya saja dia tidak memiliki waktu untuk memikirkannya karena terjadinya perubahan ketika berada di dalam gua. Raja Xiaoyao melihat kotak hitam di atas meja itu dan bertanya, apa itu sebenarnya sehingga layak membuatmu mencarinya sesaha itu? Kingston sedikit menggelengkan kepalanya, aku juga tidak terlalu pasti dan perlu membukanya untuk lebih jelas. Raja Xiaoyao berkata, di saat kamu dalam keadaan pingsan, aku sudah melihat dengan teliti kotak tersebut dan sama sekali tidak dapat dibuka. Sebatang kawat baja jatuh dari lengan baju Kingston. Dia mengambil kawat baja tersebut dan kawat itu langsung terbelah berubah menjadi jarum-jarum kecil. Kingston dengan acak mengambil satu batang dan perlahan menusuk ke lubang jarum pada kotak itu. Ukurannya tepat dan jarum tertusuk masuk sepenuhnya. Kingston kemudian mengeluarkan jarum yang lain dan menusukkannya satu demi satu ke lubang jarum yang lain. Tidak banyak dan tidak sedikit, total lubang jarum pada kotak 108 buah yang berpadu sempurna dengan 81 jarum dahsyat. Di saat Kingston menusukkan jarum terakhir, brak, kotak tersebut seketika terbuka. Di dalam kotak terdapat sebuah buku yang tebal. Raja Xiaoyao dan Qintia melihat pada benda di dalam kotak tersebut. Ini merupakan buku yang menguning dan pada sampul buku terdapat beberapa tulisan zaman kuno. Yang merupakan tulisan ribuan tahun yang lalu dan sudah sangat tua. Jika tidak pernah mempelajari tulisan zaman kuno, tidak akan bisa mengetahui maksud dari tulisan tersebut. Dan Kingston tepat pernah mempelajarinya. Klasik Medis, Jilid kedua. Melihat tulisan di sampul tersebut, jantung Kingston berdebar. Jilid kedua Klasik Medis. Suaranya juga bergetar. Yang dia dapatkan pada waktu itu juga merupakan Klasik Medis dan di dalamnya tercatat banyak ilmu medis yang hilang. Namun, inti dari buku medis tersebut bukanlah beberapa ilmu medis itu, melainkan berfokus pada penjelasan tentang kemampuan tubuh untuk memulihkan diri sendiri. Semua ilmu medis itu berpatokan pada kemampuan tubuh memulihkan diri sendiri. Dia tidak menyangka bahwa masih terdapat jilid kedua dari Klasik Medis. Dia mengambilnya dan membuka halaman pertama. Pada halaman pertama tercatat pada tulisan-tulisan kecil dan Kingston melihatnya dengan serius. Semuanya merupakan tulisan zaman kuno. Meskipun dia pernah mempelajari jenis tulisan ini dengan kakeknya pada masa kecil, namun itu tercatat banyak serta padat. Bahkan untuk membacanya saja dia sedikit kesusahan, apalagi untuk memahaminya. Raja Xiaoyao melihat sekilas dan menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti dengan tulisan seperti itu. Dia tidak melihatnya lagi dan duduk di samping menunggu Kingston selesai membaca. Qintia juga penasaran. Apakah itu metode kultivasi batin? Setelah Kingston selesai membaca satu halaman, dia menarik nafas yang dalam. Qintia tidak bisa menahan diri dan bertanya, bagaimana Kak Kingston, apakah itu barang yang kamu inginkan? Kingston menggelengkan kepala dan berkata, bukan. Qintia terkejut dan berdiri, sudah bekerja keras untuk waktu yang lama bahkan telah mati begitu banyak orang dan ternyata itu bukanlah barang yang kamu cari. Saat ini, Kingston tersenyum. Senyuman yang sudah lama tidak terlihat muncul di wajah pucatnya. Lebih baik dari yang kupikirkan. Qintia kembali terkejut. Raja Xiaoyao berkata, Kakak Jiang, jangan sengaja membingungkan kami lagi.
Apakah itu sebenarnya? Kingston menarik nafas yang dalam dan berkata dengan perlahan, 10 tahun yang lalu, aku memasuki gua tersebut dengan kebetulan dan menemukan sebuah buku medis. Aku mempelajari banyak ilmu medis serta mendapatkan 81 jarum perak ini. Kingston menutup kotak di atas meja itu. Di saat tertutup, jarum perak yang tertusuk seketika muncul keluar. Kingston melepaskan satu batang. Di saat melepaskan satu batang, satu persatu jarum perak yang lain juga terbang keluar dan terhubung secara akurat membentuk sebatang kawat baja yang tipis. Kingston menjelaskan, ini adalah 81 jarum dahsyat. Sebelum itu aku tidak mengetahui fungsi dari jarum-jarum perak ini dan aku hanya menjadikannya sebagai senjata untuk membunuh. Ternyata, aku selalu menggunakan barang besar untuk keperluan kecil. Kedua orang itu menatap Kingston. Kingston menjelaskan, ilmu medis yang kupelajari pada 10 tahun yang lalu merupakan jilid pertama dan buku di dalam kotak ini merupakan jilid kedua. Di dalamnya tercatat bagaimana cara penggunaan 81 jarum dahsyat. Jilid kedua klasik medis sungguh menakjubkan. Di dalam itu tidak hanya tercatat bagaimana berlatih dan menggunakan energi Ki, bahkan juga menjelaskan bagaimana mempergunakan 81 jarum dahsyat. Jika dijelaskan dengan pemisalan, ilmu medis yang dia pelajari pada 10 tahun yang lalu setara dengan 26 huruf abjad. Dan buku medis yang sekarang ini menggabungkan huruf-huruf itu membentuk kata-kata yang berbeda dan membangun tulisan yang berbeda. Dengan wajah kegembiraan, Cynthia berteriak dengan gembira, yang berarti, kamu akan mendapatkan pertolongan. Iya. Kingston perlahan mengangguk kepala dan berkata, dengan adanya jilid kedua klasik medis, aku bisa berlatih memperoleh energi Ki sesuai dengan metode di dalam itu. Jika telah memperoleh energi Ki, racun Gu yang ada di dalam tubuhku tentu saja akan kuhancurkan. Bagus sekali. Cynthia bersemangat. Benar-benar tidak menyangka kamu sudah menyentuh ambang energi Ki. Raja Xiao Yao menatap Kingston dengan wajah terkejut. Kehebatan Kingston jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kingston juga melihatnya dan bertanya, kenapa? Apakah kakak Xiao Yao juga mengetahui keberadaan Grandmaster Kung Fu? Iya. Raja Xiao Yao mengangguk dan berkata, pernah mendengarnya. Karena kamu baik-baik saja, maka aku juga akan pergi bekerja. Raja Xiao Yao tidak banyak mengatakan dan pergi meninggalkan. Kingston melihat Raja Xiao Yao yang pergi, tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dia juga baru saja mengetahui hal tentang Grandmaster Kung Fu, dia tidak menyangka Raja Xiao Yao ternyata tahu akan hal tersebut dan dia tampaknya memiliki sesuatu yang dirahasiakan. Kingston juga tidak terlalu banyak berpikir lagi. Cynthia bertanya, Kak Kingston, apakah kamu lapar? Kingston mengangguk sedikit. Aku akan pergi membeli makanan ke kantin untukmu. Cynthia pergi setelah selesai berbicara. Dan Kingston sedang berbaring di kasur rumah sakit dengan membalik-balikkan jilid kedua klasik medis di tangannya. Halaman pertama klasik medis memperkenalkan energi Ki secara rinci, serta pelatihan energi Ki dan penggunaannya. Mengapa disebut sebagai energi Ki? Ki merupakan fondasi setiap manusia. Tercatat pada buku medis bahwa dalam tubuh setiap manusia terdapat Ki. Ki ini mengacu pada darah, esensi dan roh. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Semakin kuat tubuh, semakin kuat juga darah, esensi dan roh. Ki semakin kuat, kemampuan tubuh memulihkan diri sendiri juga semakin kuat. Ketika Ki kuat sampai mencapai tingkat tertentu yang bisa mengumpulkan Ki, memadatkannya dan meledakkan kekuatan yang mengerikan, itulah yang disebut sebagai energi Ki. Meditasi, konsentrasi, persepsi. Dari kaki hingga kepala, pikiran dikumpulkan satu persatu. Kingston membaca catatan jilid kedua klasik medis terhadap energi Ki dan kata-kata tentang energi Ki ini. Perkataannya sangat mendalam namun tidak sulit untuk dipahami. Kingston melakukan hal yang sama. Hatinya perlahan tenang, otaknya juga perlahan menjadi santai dan kosong. Dia sedang memahami tubuhnya sendiri. Dari kaki perlahan menuju ke atas hingga ke otak besar. Perlahan, dia merasakan pergerakan aliran darahnya sendiri.
Dia merasakan di saat darah mengalir, terdapat sebuah aura di dalam darah. Meskipun sangat lemah, namun dia tetap dapat merasakannya. "Kak Kingston." Terdengar sebuah suara. Kingston seketika terbangun akibat terkejut. Persepsinya tentang Ki seketika menghilang. Waktunya makan. Kingston melihat Cynthia yang berjalan datang dengan makanan di tangannya. Dia meletakkan buku medis di tangannya itu. Setelah bermeditasi untuk sementara waktu, dia merasakan kondisi mentalnya semakin membaik. "Wajahmu terlihat bagus." Cynthia meletakkan makanan di meja dan berkata ketika melihat jejak kemerahan muncul di wajah pucat Kingston. Kingston mengangguk dan berkata, "Buku medis sangat menakjubkan. Di dalamnya tercatat metode meditasi yang bisa mengusir kelelahan dengan cepat, membuat darah semakin cepat mengalir. Darah merupakan dasar manusia, darah mengalir lancar dapat membantu menghilangkan semua penyakit." "Tidak mengerti." Cynthia menggelengkan kepala. Apa yang dikatakan Kingston itu terlalu mendalam. Bersambung.